Andy, malam hari ini kita kan mau belajar tentang strategi jitu untuk pemula saham ya. Boleh. Gimana? Nah, ini kita juga mau memberikan ilmu, knowledge juga untuk para agensi yang bergabung di program Go Agency. Dari JOC Sudirman sendiri ada berapa agensi nih yang join di batch kedua ini? Di kita ada 10, kita handle ada 10. Ada 10. 10 ya. Mm-mm. Oke. Ini so far perkembangan mereka gimana? Ada yang benar-benar dari nol nggak? Atau rata-rata udah punya basic? Ada yang mulai dari nol banget sampai masih ada yang masih takut untuk eh, investasi, cuman tetap kita encourage mereka bahwa sebenarnya eh, investasi di saham ini itu tidak semenakutkan yang mereka bayangkan, gitu loh. Mhm. Yang mungkin pikiran orang, oh naik turunnya gila, gitu loh kan. Nah, tidak, gitu loh. Jadi tetap kita memberikan sudut pandang by Gen Z, gitu loh. Nah, kenapa? Karena Gen Z itu kita sudah mesti mulai pelajari apa investasi itu seperti apa supaya kedepannya mereka tidak kayak oh saya mau dapat uang cepat gitu loh, saya mau dapat uang cepat Uang cepet kayak kayak uang tuyul ya. benar, jangan sampai cuman hanya gara-gara pengen uang cepat justru malah membuat wah saya coba investasi di saham deh, bukan investasi, namanya main, Nah, ya kan. Nah, sebenarnya kan di saham itu kan kita bisa berinvestasi untuk jangka panjang, untuk jangka pendek ataupun jangka menengah seperti itu. iya, iya, Teddy. bener banget. Cara Nah, Hen, modal kenapa? ada Sorry, Hen trading sendiri. putus-putus, Hen. Halo, Sorry, aman? Hen putus-putus. Sudah? Tes? Gimana? Sudah? Aman? Masih Halo? putus-putus nggak? Halo, masih Oke, putus-putus. kayaknya kayaknya udah nggak nih. Coba boleh tadi agak sedikit kepotong. Oke, saya ulang ya. Jadi kalau misalnya kayak Gen Z itu biasanya kan mereka udah ada beberapa yang sudah pernah trading, cuman Mhm, kan kadang-kadang mereka tidak ada basic. Jadi mhm. eh, di Gen Z itu kita ngajarin oh bagaimana basic investasi, bagaimana eh, secara analisis itu sebenarnya apakah melalui saham ini mereka bisa langsung kaya, benar nggak sih? Nah, Oke, jadi mereka oke. itu sudah bisa trading sendiri, tinggal dipoles aja. Ada yang mesti kita eh, ngajarin dari nol. Nah, itu menjadi eh, tantangan sih buat saya. Gitu. Oke. Karena mungkin Dari 10 udah 8 yang sudah jalan. oke, oke. Karena mungkin banyak orang juga yang berpikir bahwa main saham itu pertama gambling, ya kan, kayak main judi atau judi online gitu. Ada juga yang berpikir bahwa ini tuh uang cepet gitu. Benar, Kayaknya untungnya cepet, cuannya cepet. Padahal itu kan ada ilmunya, ada strateginya, ada manajemennya, ada planningnya juga gitu ya. betul, betul. Itu Ini kembali Hendy, kembali lagi ke gini loh. Orang itu kan banyak melihat ketika zaman COVID itu banyak OKD kalau aku hmm, sebutnya. Banyak ya, banyak banget. Jadi banyak yang dari berada menjadi tidak ada, orang yang menjadi dari tidak ada itu menjadi ada. Saya memiliki contoh nyata, itu teman saya sendiri itu mhm. dari gak ada jadi ada gitu loh. Kenapa bisa gitu? Dia ketemu dengan momen yang tepat, kemudian dengan skill yang tepat, itulah momentum. Nah, teman-teman itu mesti cari momentum itu. Nah, bagaimana supaya ketika momentum itu jadi kalian ya, Oke, tuh. setuju, setuju. Oke, kalau Hendy sendiri belajar saham dari tahun kapan, Hen? Aku dari 2019 aku sudah mulai uh, investasi di saham, cuman di saat itu saya masih fokus di kerjaan saya. Oke, okay? Oh, jadi sebelumnya punya pekerjaan, maksudnya selain main saham tuh ada pekerjaan tetap juga gitu Ada, ya? saya ada. Jadi ketika saat itu saya masih ketika ada dana saya ketika masuk uh, ada spare dana yang banyak banget, saya bingung mau gimanain gitu loh. Oh, banyak Kan duitnya nih berarti ya? yang bilang itu kan bikin uang bekerja buat kita, bukan kita, Aha, aha. enggak sih. Nah, oleh Iya, karena iya. investasi BRI itu pertama, saham pertama saya itu BRI. Aha. Pertama saya BRI dan saya beli waktu itu 6 bulan dapat dividen, dapat
gain sekitar 15%. Oke. Gitu. Nah, pada saat itu ya. Nah, kemudian dihantam dengan COVID. Hmm. Dengan COVID, nah dari sana saya mulai penasaran karena kan di saat kerjaan itu kita cuma bisa WFH saat itu. Nah, saya Hmm. bagaimana supaya saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan nih dari investasi di saham. Nah, saya belajar dari salah satu uh, guru saya dulu itu ada Ko Michael teman-teman banyak yang kenal. Itu saya belajar dari dia dulu 2020 akhir 2021, kemudian saya akhirnya ditunjuk menjadi asisten beliau seperti itu. Nah, sampailah hari ini akhir di 2023 saya memutuskan untuk saya coba buka cabang saya sendiri deh gitu loh. Saya mulai mengajar Oke. seperti Oke. Selama jadi pemain saham atau trader, ada cerita yang seru nggak? Sebelum kita ngasih tahu strategi gitunya nih, ada cerita seru nggak? Misalnya mungkin saya waktu itu pernah rugi banyak atau untung banyak? saya rugi waktu itu 60%. Mhm. Ketika di Oh, kirain 2020 itu saya rugi 60% jadi apa 60 M? 60%. Jangan 60 kaget saya nanti. Oke. Dan jadi waktu itu orang lagi hype konstruksi, ya orang lagi hype nikel, antam, tins, inco dan sebagainya. Kita ngikut masuk gitu loh. Nah, waktu itu saya belum mengerti. Jadi bagaimana cara baca fundamental, bagaimana kita lihat makroekonomi, bagaimana kita ngelihat teknikal. Nah, tapi dari Hmm. itu tertampak. Kenapa? Karena pada saat itu saya minus 60%, angkanya nggak. Mungkin bagi sebagian orang nggak gede, tapi bagi saya gede. Hmm. Ternyata saya yang jauh besar dari saya. Oh jangan. Ini saya surah. Kalau 60 M saingannya ketua KPK nih. Waduh, main politik. Takut. Waduh, Dokter Hans, ampun nih. Nah, jadi Oke. lanjut itu eh, aku itu sudah cut. Itu 60% saya cut. Oke? Saya cut. Sehingga waktu itu modal saya tersisa 40%. Nah, di 2021 itu mulai hype ketika saat itu saya menangkap momentum ada hype-nya di sektor digital banks. Hmm. Nah, digital banks itu kan lumayan volatil. Ya, lumayan volatil. Hmm. Saat itu kita masih bisa cek broker summary. Oke? Nah, ketika saat itu saya melihat momentumnya ada, kemudian saya masuk. Pada saat dia udah naik, pertama naik tinggi, kemudian dia koreksi agak dalam, ya agak dalam, baru dia lanjut naik lagi. Nah, itu momentum yang belokan itu yang saya ambil. Jadi waktu itu Hmm. saya punya saham agro itu dari harga sekitar 900 atau 800, 900 atau 1000 itu terbang sampai 2800 Hmm. waktu itu. Kemudian ada saham lain seperti kayak BBYB dari 1.500 sampai kalau nggak salah 3.000 ya. Nah, itu ada juga. Kemudian ada waktu itu ada MPPA ya dari 700 ke 1.200 itu banyak banget momentumnya. Nah, ketika saat itu dari floating dari loss saya 60% saya balikin jadi plus 30%. Hmm. Dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Nah, dari saat itu saya udah mulai, saya butuh disiplin, saya butuh tahu ada plannya seperti apa, dan bagaimana saya memanage saya punya psikologi. Hmm. Itu karena dulu ketika saya menyusun strategi, itu tidak bisa kayak saya langsung buru-buru gitu loh. Oh, lihat ada yang naik, saya langsung beli. FOMO ya? Nanti turun, FOMO turun, nanti turun kita lihat lagi. Wah, ini masih ada support gak nih? Masih ada support gak nih? Gitu loh. Ujung-ujungnya cari pembenaran. Nah, sampai waktu satu masa itu, Ko Edi, Bapak Edi itu, nah itu salah satu mentor saya. Mentor yang jaga saya dari saya tidak ada apa-apa sampai hari ini. Gitu loh. Nah, dia yang selalu pecut saya, dia yang selalu ingatin saya bahwa lu jangan kayak gini, lu harusnya kayak gini. Jadi dengan
saya tidak mengerti, beliau lebih mengerti, saya mendengar, tipe yang mendengar gitu loh. Oke, ketika saat itu saya cut, udah, berarti saya sudah selesai dengan saham itu. Kemarin waktu tahun 2022 itu kalau nggak salah friend kan naik juga dari 50 ke 170. Saya belinya di atas juga. Habis itu saya cut Oke. loss. Cut loss lumayan dalam waktu itu, tapi udah balik. Nah, dia selalu bilang, udah Hendy, ini kamu lepasin aja. Daripada kamu nge-hold terus, tidak terjadi apa-apa, dan saat ini memang tidak jadi apa-apa. Oke, nah itulah yang menjadi eh, satu titik balik saya gitu loh. Tapi apakah misalnya ada nggak ya, misalnya contoh yang sudah naik saya beli di harga atas, dia bawa turun kemudian dia bikin ATH baru? Ada saya close juga, kemudian dia balik naik ke atas, terus saya cuma waktu itu saya cuma bisa lihat, wah kok saya cut ya kemarinnya, tahu gitu kan. Nah tapi saya selalu bilang bahwa saya selalu ngingetin diri aku kalau ketika lu udah cut, udah gitu loh, lu nggak punya barang, lu mau liatin itu harga mau kemana, ya lu mau sayang-sayangan ya buat apa, toh dia udah pergi gitu loh, udah jalan, udah naik kan, ya sudah. Nah jadi cerita itulah yang sebenarnya saya mau menyampaikan ke teman-teman Gen Z. Jangan sampai lu orang gini loh, pengalaman itu tidak harus kalian alami. Pengalaman boleh belajar dari orang lain. Ya. Kenapa? Orang itu sudah melewati itu. Tidak harus dari saya, dari Cik Lady, mungkin dari Ko Edi, mungkin dari Ko Kris, mungkin ya mereka sudah ngalamin. Apakah perlu kita mengalami itu? Ada orang yang bandel, ada gitu loh. Jadi orang yang bandel itu biarin aja dia ngerasa. Tapi orang yang mau dengar itu yang saya bina gitu loh. Biasanya seperti Oke. orangnya cukup tegas. Jadi kalau memang lu nggak mau dengar ya sudah. Saya sudah ngomong, misalnya saya sudah ngomong beberapa kali, lu jangan gini, tapi masih bandel, ya sudah, lu rasain sendiri. Dan berujung bahwa ya stuck lagi, portonya stuck lagi ada. Saya melihat progresnya gitu loh. Ada beberapa orang yang saya mentorin sebelum Gen Z, ada beberapa orang yang saya mentorin, ada yang berhasil, yang sampai waktu itu Cleo dari 700 terbang sampai 1400 dia panen ada, dari SSIA dari 400 terbang sampai 1200 juga ada. Nah, jadi orang-orang seperti ini mereka tuh mau dengar. Nah, maka dari itu aku selalu bilang bahwa lu pengalaman itu lu nggak harus petik, ambil baik buang buruknya, ya. Itulah yang selalu saya pelajari. Maka dari itu kenapa saya progresnya cepat. Kalau saya akui punya saya cepat karena saya dari 2021 saya sudah jadi asisten OMY, 2022 saya handle 8.000 klien saat itu. Kemudian di 2023 saya handle sendiri JOC Sudirman. Nah, that's why sebenarnya dari pengalaman itu mental itu terbentuk gitu loh. Ya, Oke. jadi kita kan istilahnya kita ngomong, kan ada orang ngomong, lu ngomong doang, ada praktek nggak gitu loh. Nah, kita juga mempraktekkan. Cut loss, kita suruh cut loss, kita juga cut loss gitu loh. Ya, sebagai bukan berarti kayak, lu cut loss, gua nggak cut loss, nggak ada gitu. Kalau plan sudah selesai ya sudah buang. Ya, oke. Ini Gitu. ada yang komen nih dari Darman Mariansyah. Gitu, Bro Buset, Tarma. cut loss 60%. Iya nih kenapa Hendy sukses karena pernah cut loss 60% ya. Sakit tapi akhirnya bisa jadi Oh, sebuah pembelajaran dan kesuksesan. benar. Itu adalah kalau saya anggap adalah uang kuliah. Uang kuliah saya di saham. Oke. Nah, Oke. balik ke teman-teman, ingin ngikutin gaya saya 60% atau enggak? Kalau saya berharap kalian tidak boleh harus ikut saya 60%. Kenapa harus sampai minus 10% baru kita sadar? Benar nggak sih? Iya. Nah, Iya. seperti itu. Oleh karena itu, eh, perlu kita pahami bahwa tidak semua apa sih namanya itu pengalaman itu lu mesti lewati.
pelajari dari orang, Ya. cukup. Lu dengar pengalaman orang. That's why aku suka nih melihat kisah sukses orang, tapi bukan ketika dia suksesnya, perjalanannya ini, jatuh bangunnya ini saya suka melihat seperti itu. Oke. Oke. Ini untuk Sobat Josi semuanya yang mau nanya, boleh langsung tulis pertanyaan di kolom komentar atau di kolom pertanyaan, nanti kita akan bahas sama Hendy juga. Jadi kalau mungkin tadi saya sedikit summarize dari apa yang Hendy bahas gitu ya. Strategi Jitu untuk pemula saham itu adalah yang pertama bikin trading plan, kemudian punya manajemen gitu ya, disiplin dengan manajemen tersebut, dengan planning tersebut. Terus kemudian juga harus belajar tentang psikologi, gimana menjaga balancing gitu Benar, ya, benar. secara emosional. Kemudian yang paling penting juga adalah learning and listening from the mentor gitu. Bukan berarti kita harus mengalami sendiri, tapi kita belajar dari pengalaman orang lain juga, supaya kita nggak sesakit mereka gitu dalam tanda kutip ya. Benar, Oke. karena aku yakin mentor-mentor siapapun itu pasti pernah mengalami loss. Saya yakin Hmm. 100 semua orang-orang trader saya nggak usah, maksudnya nggak usah trader juga saya maksudin semua trader di Indonesia ataupun di dunia yang sukses itu pasti pernah mengalami loss. Hmm. Nggak mungkin nggak ada loss karena itu adalah pembelajaran buat kita menjadi satu trader yang berhasil. Oke. Nah, kalau kita tidak karena gini loh, sistem naluri manusia adalah ketika kita berhasil terus, berujung kita menjadi apa apa sih sebutannya itu? Greedy, serakah. Ah, menjadi serakah, kemudian itu menjadi satu kesombongan. Ya. Kok nggak pernah lolos kok? Ya, kok lu lolos sih? Goblok banget loh. Ya kan? Kan sebutannya kayak gitu. Ya kan? Ya, Kasar. ya. Tapi setelah dia loss, ketika dia mengalami loss, dia tidak berani mengakui itu. Itu sangat terjadi di salah satu teman saya. Si Lady, lu bayangin, dia waktu 2040, setiap bulan dia panen 25% return. Oke. Berarti setahun itu 250, 10 bulan, 250%. Right? Ya. Dan sekarang menjadi tidak ada. Bukan menjadi trader yang sukses. Hilang. Karena kenapa? Dari berhasil 250% itu, dia menjadi menjadi seseorang yang wah, gua Nggak jago pernah gitu. puas ya. Gua jago. Sombong juga ya. Nah, itu kalau orang tidak pernah mengalami loss. Salah juga. Tapi ketika lu bisa mengalami loss, mengalami kegagalan, lu tahu stepnya nih. Lu bisa mengatur. Hmm. Ujung ketika lu udah win, lu akan biasa aja. Ketika lu loss, aduh, tunggu udah Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, itulah sebenarnya psikologi yang trader mesti ada. Ketika lu loss, lu harus seneng. Ketika lu win, lu harus biasa aja. Kenapa? Hmm. Karena loss is loss itu adalah sesuatu yang pasti, tetapi profit itu adalah bonus. Maka Hmm. lalu jaga exit plan. Kalau saya bilang, ketika lu udah entry, lu harus cari exit plan. Exit plan-nya di mana? Nah, ketika dia udah naik, exit plan-nya pasti dinaikin dong. Jadi kita harus tahu Oke. kapan keluar. Nah, Oke. baru setelah itu sudah bisa, kalian baru pelajari fundamentalnya. Oh, PBV-nya berapa, pair-nya berapa, pair by industri dibanding dengan dia pair by masing-masing saham itu seperti apa. Baru kita cocokin ke technical. Ketika semua match, udah tinggal cari entry. Oke. Ini ngomong tentang psikologi, ada yang nanya dari Altrader79. Kalau abis loss, gimana menjaga psikologinya kok? Supaya nggak revenge, balas dendam. Oke. The first yang saya lakukan selalu ini cara saya ya. Ada beberapa orang yang mungkin masa bodoh, tapi kalau saya itu biasanya saham itu saya blacklist sementara 3 bulan. Hmm. Jadi saya tidak mau tahu pergerakan saham itu, mau dia naik kayak, mau dia turun kayak, mau dia ARB kayak, mau dia arah kayak, saya bodoh amat. Wave duluan dari otak. Jadi yang
ngomong saham itu saya wave dulu. Nah, Hmm. ketika 3 denger lagi sahamnya, oh udah biasa, oh gua nggak ada rasa balas dendam, ya sudah baru trading di sana. Itu dulu. Tapi sekarang nggak ada. Perasaan itu udah nggak ada. Jadi ketika kemarin saya trading di brand saya beli di berapa waktu itu 4.500 terbang sampai 9.200. Habis itu ketika dia turun saya beli lagi, naik saya nggak jual, malah saya cut loss, ya kan, jadi hilang kan, gitu loh, lossnya jadi hilang. Nah pada saat itu saya ketika teman-teman ataupun nasabah di JUC Sudirman ngomong brand, saya sudah biasa. Hmm. Karena ya kita harus belajar menerima gitu loh. Oh, memang ya plan kita salah. Plannya salah. Ya, marketnya memang pada saat bagus. Ya sudah, ya. Tapi untuk membentuk itu lu mesti ada satu cara. Nah, cara saya yang saya eh, tawarkan adalah oke, lu bisa dengan membuat itu. Keluarin dari universe kamu dulu. Keluarin dulu. Nah, nanti ketika lu dengar saham itu, lu proses lagi di otak. Bagaimana nih? Oh, kayaknya biasa aja deh. Ya udah, lu masukin lagi ke universe. Nggak masalah. Karena masing-masing orang pasti ada stok universe-nya masing-masing. Dan stok universe itu pasti ada in out gitu loh, kayak rebalancing. Pasti ada in out. That's it. Oke. Oke, jadi salah satu caranya supaya nggak balas dendam setelah cut loss adalah nggak mau denger tentang sahamnya selama di backlist sahamnya itu yang bikin loss itu selama 3 bulan ya. Kayak nggak mau Hmm, denger mantan gitu ya, iya. nggak mau denger kabar mantan ya. Jadi di blok dulu sementara, down dulu, baru nanti di open lagi gitu loh. Oke. Oke, ini untuk Sobat Jose yang mau nanya, langsung aja boleh tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Terus yang terkait dengan Kalau kalau kenapa? kasih tambahan sedikit ya yang soal Aha, balas dendam itu. aha. Kalau saya mau coba temen-temen, lu tahu ini nggak Ci, Mobile Legend Ya, game? tahu tapi nggak main ya. Kayak ya, lu tahu. Jadi tuh Mobile Legend itu dia memiliki siklus di mana player yang bermain terlalu over, dia akan memberikan low streak, Hmm. turun terus, kalah terus. Setiap match kita udah pilih hero yang bagus, dia akan kalah terus. Nah, ketika kita low streak, apakah kita terus main untuk mencari win-nya itu, atau kita biarin dia reda dulu? Hmm. Itu salah satu analoginya. Kalau misalnya ketika win terus, win streak, ketika lagi menang ya udah kamu main aja, trading aja. Ketika Hmm. sudah udah loss 3 kali berturut-turut, ya sudah, istirahat dulu, tenangin diri dulu, sama kalau bisa ya, kalau cara blacklist gitu loh saham itu. Itu salah satu contoh yang ketika kita analogikan ke dalam game. Karena ini Anak game juga ternyata ya. kan Gen Z ya, jadi kita lebih ke game lah. Jadi mereka kan teman-teman kan pasti lebih senang dengan perumpamaan game. Pasti masuk Oke. itu. Langsung Tapi lihat, Hendy oh main, game berarti Hendy juga main ini dong, Mobile ada, Legend dong. saya ada main. Makanya that's why saya tahu gitu loh. Oke. Ini Hmm. ada komen dari Dre Setiawan, suhu emang beda Alah, katanya. Ini suhunya suhu apa nih? Suhu udara apa suhu apa nih? Andre, Andre. Oke. Dari Andre ya. Oke. Ini kalau dari komen dari Darman Mariansyah, keluarin dari watchlist katanya. Iya, FCA. Oke. Betul, FCA. Ah, FC Mandiri. Apa nih? Ada cerita apa Nah, nih? Dibagi dong ceritanya, biar nggak ketawa sendiri. FCA ini kan gini, Ci. FCA ini kan Full call auction-nya Mandiri. khusus dari bursa. Full Nah, call ketika auction kan? full caution, jadi dia pemantauan. Jadi kalau dia kena FCA, kita keluarin, berarti kan udah otomatis keluar dari watchlist kita gitu loh. Hmm. Nah, Oh, udah geser dulu nih gitu loh. oke, oke. Ini ada pertanyaan nih dari Pinggala Cokronegoro. Istirahatnya berapa lama jika udah 3 kali loss? Nih, saya munculkan pertanyaan di layar. Matikan OLT, saya langsung matikan semua chat. Saya pergi jalan di mall. Berapa lama, Hen? Sehari aja? Sehari aja. Kalau saya sehari cukup.
Kalau teman-teman rasanya aduh masih nggak nyaman, ya sudah pergi lagi gitu loh. Lu nggak usah lihat saham. Tapi Oke. minimal lu harus ingat portomu harus kosong. Kalau portomu ada barang, lu harus jagain, jaga trailing-nya, jaga stop loss-nya. Ya untungnya di JOC ya ada fasilitas smart order kan, ada order Hmm. lead, ya kan tinggal pasang aja udah biarin gitu loh. Oke, jadi istirahatnya tergantung, cuman kalau Hendy 1 hari cukup ya. Ini satu hari. Oke. Nah, kemudian nih ada pertanyaan juga nih dari Gung Ceh. Kapan kita naikkan stop loss supaya tetap cuan tapi tidak mudah tersentuh, Widi? Itu nggak bisa kok. Saya mau panggil kok atau panggil Ci, saya nggak tahu kan. Panggil kak, manggil kak, Kak, panggil kak. Itu any kind of gender ya? Kak. Jadi begini, eh, namanya kita exit, naikin stop loss itu kalau misalnya contoh emiten ini udah naik 2%. Oke. Karena kita harus melihat di kondisi market. Oke, hari ini contoh kayak IHSG hari ini terkoreksi. Oke. Hmm. Hari ini dia terkoreksi. Dari kemarin kan kita lihat dia memang lagi di resisten, Hmm. ya. Nah, ketika dia lagi terkoreksi, ada potensi untuk terkoreksi lagi belok kayak gini. Ya, yang perlu kita jaga adalah emiten yang sudah kita cuan. Contoh ada untung 2%. Ya sudah, ketika dia udah hilang 1%, which is kamu udah hilang loss apa gain kamu 50%. Benar nggak? Ketika gain kamu udah hilang 50%, kalau saya sih cut lah gitu loh. Lu 1% potong fee 0,4 masih cuma 0,6% kok. Hmm. Cuan hitungannya. Nah, kalau dia sudah naik tinggi, nah itulah tingkat kamu punya rezeki kalau saya. Oke. Oke, dia udah naik. Contoh hal yang sederhana, teman-teman bisa buka Doit. Itu Doit saya beli dari 300-an, saya jual di 500 kemudian hari ini tertinggi di 800. Siapa sangka dia tadi pagi sempat ke 690. Hmm. Semua pasti kena. Lu punya punya exit pasti kena. Kalau kena ya mau gimana? Udah bungkus, lu udah cuan, udah bungkus aja. Jangan sampai lu udah hijau biarin jadi merah. Nah, itu salah. Nah, ini sebenarnya si Bungce ini sometimes, ya, saya dulu pernah ada omongan kayak gini, saya pernah bertanya seperti ini, itu greedy lu muncul. Hmm. Tuan, gua enggak buang, gua hold aja. Tahu gitu kan lebih banyak, ya enggak sih? Nah, ketika lu udah muncul greedy kayak gitu, itu adalah salah banget. Karena kenapa? Ketika lu udah greedy, lu punya psikologi nggak akan, lu punya otak waras itu nggak akan main, nggak akan jalan gitu loh. Otak waras itu nggak akan jalan. Yang main adalah otak gilanya. Ya nggak sih? Ketika otak gila lu yang jalan, udah babat aja terus. Udah, gue entry lagi deh. Terus besok dibawa turun deh, gue cut loss lagi nih. Habis lah duitnya. Belajar bersyukur. Lu udah cuan, misalnya contoh, wah, gue masuk misalnya contoh di emiten ini 80% porto di emiten ini, dia udah naik 50%, ya. Kemudian dia turun 10%, kena TS, kena stop loss, naikin stop loss berarti kan trailing stop. Lu udah kena, kemudian habis itu setelah kena dia naik ke 10.000. Enggak 10.000, maksudnya naik ke menjadi bagel 100%. Apa mau dikata? Rezeki lu sampai sana. Belum sampai. Jangan tambah gitu loh. Udah, lu bisa dapat 50%, itu udah hebat, lebih hebat daripada lu nabung deposito. Deposito 1 tahun berapa sih sekarang? 5%. 5% lu potong 20%, sisa 4%. Setahun. Lu 1 bulan, 1 hari, anggap 1 bulan lah. 1 bulan lu bisa dapat 50%. That's good loh. Gitu loh. Oke. Hen, Nah, tapi sampai sekarang masih belajar nggak, Hen? masih. Maksudnya gini, kan kamu udah punya, kamu kan udah menjadi branch manager nih di JOC Sudirman. Kemudian kamu juga sekarang lagi pegang berapa nasabah? 210. 210 nasabah. Kemudian kamu juga mementori 10 orang gitu ya.
Tapi Hmm. kamu masih belajar nggak? Kayak punya mentor lagi nggak? Karena Ada. kan biasanya kalau pemula saham, misalnya kita baru trader pemula gitu ya, mungkin kan rasanya pengen belajar terus gitu. Tapi ketika udah mulai bisa berjalan sendiri, terus lupa belajar lagi gitu loh. Nah, kamu sendiri belajarnya sama siapa, Saya Hen? belajar sama itu Koedi, Pak Kokris, Edi ya? Edi, Pak Kris. Kokris, Kris, ya kan. Nah, sama teman-teman saya biasanya di Jakarta itu kan sebelum saya di JUC kan saya ada beberapa teman di sekuritas lain. Nah, biasanya Oke, saya sering tetap chatting, belajar ya. chatting. Mereka sering chatting saya sering chatting mereka. Oh, ini gimana tuh Diskusi. diskusi? Nah, kayak kita sekarang lihat market lagi tidak menentu. Kita Lagi mesti sepi ya. lain. Kita nggak bisa yang berpatokan kayak, oh punya gue paling benar, nggak bisa. Kita mesti melihat ke analisa lain, kita mesti belajar dari orang lain, sudut pandang lain. Oke. Nah, jadi ketika kita melihat sudut pandang orang lain, kita bisa belajar, oh dia bisa melihat ini karena apa ya, oh bisa karena ini loh. Contoh, kalian mungkin beberapa dari 70 orang ini pasti beberapa yang sering trading dari 2020. Dulu pattern, pola pola dari teknika, pola dari candle itu kan sangat efektif. Kalian lihat Hmm. kangen efektif, menyesuaikan dengan gaya yang sekarang. Nah, itu lebih ke apa? Support resist sudah selesai. Nggak perlu yang sampai oh ini nanti polanya cup and handle, oh ini polanya inverted head and shoulder ataupun double bottom segala macam udah nggak terlalu efek. Yang sekarang yang menjadi patokan adalah apa? Support dan resist. Sudah, saya cuma pakai support dan resist tersebut. Teman-teman boleh lihat di live saya biasanya. Saya cuma pakai support dan resist. Kalian lihat hit rate-nya I think lebih dari 70% cuan semua di sana. Nah, Oke. supaya bisa menggambar se akurat itu. Tapi kalau Hendy sendiri eh, bilangnya disebutnya tuh trader apa investor atau dua-duanya nih? Kalau gini, sebenarnya investor itu juga trader, Ci. Tapi kalau investor kan ada juga yang nggak main trading kan. Maksudnya dia cuma invest jangka panjang aja gitu. Cuman melihat fundamentalnya, dia tidak main trading yang teknikal gitu. Oke, betul. Uh, Investor itu kalau menurut saya juga trader. Kenapa? Dia ada proses beli. Ketika fundamentalnya sudah mahal, dia pasti jual nggak? Hmm, Benar nggak? Konsep dari oke. trader adalah orang yang menjual dan membeli disebut trader. Investor, apakah dia tidak jual? Dia beli, simpan terus. Apa perusahaannya mau bangkrut pun tetap disimpan? Kan enggak. Oke. Tapi jadi Tetap tetap pasti sebutannya trader. Kenapa? Tapi time frame-nya panjang. hmm, Maka investor. Oke. Okay? Nah, oke. ditanya, kenapa? Apakah saya disebut trader atau investor? Sekarang saya lebih condong ke trader. Kenapa? Karena saya butuh duit. Saya butuh jual beli. Kalau saya punya 50 M, 60 M kayak tadi Kohan ngomong, sudah saya beli BRI, saya simpan, duduk diam aja makan dividen tiap bulan, tiap tahun 5%, 5% dari 60 M, 3 M, cincai lah sudah 3 M. Oke, oke. Ini Sensra komen juga nih, investor, long term trader. Iya, benar. Oke. Nah, saya lebih ke short term trader. Short Tapi sebutnya term trader ya. ya karena kenapa? Ya eh, investor tetap ada proses beli. Ketika harga fundamentalnya sudah mahal, dia pasti jual. Contoh sederhana adalah Pak Lokenhong. Nggak mungkin dia nggak jual. Dari dulu dia beli United Tractor sampai waktu sudah 10.000 jual, nggak jual. Oke. Hen, kalau misalnya kamu tadi menyebut kamu sebagai trader gitu ya, teknik apa yang kamu pakai? Maksudnya apa yang kamu pakai dan yang kamu suggest, yang kamu sarankan untuk trader pemula itu
ketika dia main trading itu pakai teknik apa? Dengan Kalau semua tadi strategi yang sudah kamu kasih. oke, analisa kalau saya analisa itu dibagi jadi dua, top down analisis sama bottom up analisis. Top down analisis adalah kita melihat dari kondisi makro, kemudian kita masuk ke regional, baru masuk ke negara, baru masuk ke saham. Oke, itu lebih terkerucut, mengkerucut ke bawah, lebih tepat sasaran. Tapi kalau bottom up adalah kita melihat nih saham ini, saya analisa, misalnya contoh saya analisa saham BRI misalnya. Oke, saya saham BRI, saya melihat, oke, ketika saham BRI, ketika saya melihat fundamentalnya, oke, saya akan melihat ke Indonesia. Indonesia mensupport nggak? Baru saya lihat ke regionalnya gimana dengan perbankan. Kemarin kan di China itu kan ada bank besar yang bangkrut lagi. Nah, itu yang mempengaruhi kan. Nah, baru lihat ke makro. Apakah salah? Tidak. Dua-dua dari analisis itu tuh benar. Tapi yang saya pakai adalah top down analisis. Jadi saya lihat dari gede dulu, baru ke kecil gitu mengkerucut. Ya, ketika kita sudah dapat mengkerucut dapat sahamnya, oke, baru kita analisa. Oh, dari sektoral ini ada saham apa aja. Saya baru buka, baru saya analisa satu-satu. Contoh, suku bunga tingkat inflasi dari Amerika kemarin menyentuh cuma 3%. Berarti ada potensi suku bunga diturunkan, di-cut oleh The Fed. Nah, apa yang membentuk dari suku bunga itu, yang mengefek suku bunga itu bisa turun? Salah satunya adalah properti. Ketika suku bunga turun, otomatis kan orang yang beli properti kan kebanyakan adalah cicil ya. Ketika dia cicil, otomatis kan suku bunga itu yang bermain. Floating interest itu yang bermain. Nah, ketika suku bunga mengecil, tingkat orang untuk membeli properti itu lebih gede. Nah, maka dari itu kenapa properti kok menarik belakangan. Nah, itu saya lihat. Nah, jadi yang saya suggest adalah top down analysis. Jadi kita lihat dulu dari gede. Ya sudah, baru turun ke bawah sahamnya apa. Oke, dari properti ada banyak, ada Pewon, ada BSD, ada Sumarekon, apalagi Ciputra, ada Pantai Indah Kapuk, ada apa lagi? Agung Podomoro, kemudian ada Lipo. Nah, kita lihat lagi dari beberapa saham itu mana yang secara teknikal menarik. Secara teknikal menarik saya baru lihat fundamentalnya. Ketika fundamentalnya sudah cocok baru saya cari enter. That's it. Oke. Itu makanya kenapa ada yang saya biasa kan nongkrong ya. Saya biasa analisa, saya selalu ke kafe. Teman saya biasa ngikut. Jadi dia lihat, kok lu sekali buka laptop itu minimal sejam ya, 2 jam ya. Nah, karena itu saya harus melihat dari gede dulu, saya mengecil. Baru saya bisa kasihin ke nasabah-nasabah di JUC Sudirman. Jadi tidak asal pick masuk gitu loh. Nggak bisa Oke. seperti itu. Jadi menggunakan top down analysis ya. Dari makro, regional, negara baru dilihat sahamnya gitu ya. Oke. Ini kita masih ada waktu untuk Sobat JC semuanya yang mau nanya, terutama yang Gen Z nih ya. Kalau ada yang mau nanya dan atau mungkin pengen join, pengen nanyanya lewat live gitu ya, boleh tulis aja namanya saya mau gitu ya. Tulis aja aku mau, nanti kita akan pilih, Hendy yang akan pilih. Tapi ini khusus untuk Gen Z ya. Yang usianya Gen Z itu 18 sampai 25 tahun yang lagi ikutan IG live ini dan pengen nanya secara live, join this live. I will invite you guys. Tapi tolong boleh langsung aja saya mau gitu. Jadi kita pilih. Karena kalau misalnya kayak gini ini bisa jadi kayak seru juga ya nanya langsung sama Hendy ya. Boleh. Biasanya Boleh ya. yang PM gitu loh. Cuman aku nggak bisa jelasin secara rinci. Karena Lebih nggak enak ada. soalnya kan panjang kan. Saya ketik nanti panjang. Aduh panjang kali. Malas baca lah. Kan susah. Bener nggak? Iya iya. Ini ada juga yang nanya nih dari Martley. Tolong bahas bank digital yang masih menarik. Nah, bank digital itu kalian harus tahu. Bank digital itu kan pasti ada hubungan ketika pembentukan bank digital itu 2021, mereka butuh dana. Dananya dari mana sih? Oke. Otomatis
dan melakukan loan, pinjaman ke bank. Oke. Nah, dari pinjaman di bank itu, apakah dari progres mereka uh, berjalan sudah 2 tahun ini, apakah memberikan profit atau enggak? Makanya mostly bank digital ketika kita simpan tabungan biasa bunganya gede. Contoh Cbank, contoh bank Bank Jago, ya itu kalau nggak salah bunganya kan 2% 3%. Tabungan biasa ya, bukan tabungan deposito. Itu lumayan bunganya gede banget ya. Nah, itu ketika suatu bank memberi bunga itu adalah cost. Kita harus melihat ketika dari cost itu dia memberikan loan kepada orang, memberikan pinjaman kepada orang, apakah NPL-nya itu di bawah 5 nggak, sesuai nggak. Jangan sampai dia memberikan loan tapi ternyata NPL 50%, 50% nggak ada yang bayar, ya gimana dia bisa cuan, gimana dia bayar bunga lu. Makanya saya suka konsep syariah, bank syariah. Kenapa? Karena bank syariah itu kan mengelola dana haji. Dana haji itu tidak boleh ada maisir, goror, riba. Oke? Nah, tidak ada 3 itu, lu dananya fresh. Ketika dana itu dia masukin ke loan, otomatis zero cost. Dia nggak perlu bayar bunga, kan? Kan tidak boleh. Di syariah tidak boleh ada bunga. Bunga itu riba. Ya, lu nggak boleh. Nah, itu yang makanya kalian mesti lihat gitu loh. Ketika dia membayar bunga gede, performing loan-nya gimana? Ya, oke. Ini banyak banget pertanyaan masuk, tapi seperti yang sudah saya... Kenapa, Hen? Sorry? Itu bakar saham. Bakar saham itu adalah saham yang didapat ketika suatu emiten itu buyback saham. Ketika dia buyback, dia akan masuk ke saham treasury. Ketika saham treasury itu, dia saham beredar itu makin banyak, otomatis kan harganya nggak bisa naik karena jumlah saham banyak. Ketika jumlah sahamnya mulai dibakar, bisa dihanguskan, karena mereka itu dari saham treasury buyback itu mereka boleh menghanguskan karena itu memang dari pegang sama mereka. Nah, apa impact-nya adalah pernya itu mulai menurun sehingga dia punya fundamentalnya membagus karena jumlah saham beredarnya mengecil. Ya, kayak uang lah ya, kayak peredaran uang juga gitu ya, supaya nggak inflasi. Jadi bukan berarti kayak bakar saham tuh apa, kok baru ya, kok bisa saham dibakar ya, enggak, itu memang ada. Kita nggak pernah dengar corporate action seperti itu. Ini menjawab pertanyaan tadi ya tentang bank digital dan juga tentang bakar saham di Goto. Dan seperti yang sudah saya informasikan juga, saya mau undang satu Gen Z yang tadi udah mention, ada Darman, saya akan invite, tapi ini waktunya terbatas, jadi we'll see ya. Udah 1 jam nih, Hen. Gak berasa kalau ngobrol sama kamu, emang seru banget. Bentar, saya undang Darman terlebih dahulu. Bentar ya, saya cari dulu. Oke, sebentar. Iya, ini lagi mau coba invite Darman. Oke, saya sudah accept. Selamat malam, Darman. Halo, malam semuanya. Ini perdana nih kok, sebelum puas. Apa tuh tadi? Tempat apa tuh? Pancabakti kan? Bukan ya? Kampus. Oh, kan? kampus. Ya. Nama kampusnya apa tuh? Universitas Putra Batam. Oh, Batam. Oke. Darman mau nanya apa nih sama Hendy? Nah, Niko, aku kan udah ikut Genji, kayaknya udah trading, kayaknya saya lebih cocok ke teknik scalping ya. Nah, dan saya mau tanya Niko sama Ko Hendy, ini indikator yang cocok untuk scalping dan candlestick apa yang harus diperhatikan kalau waktu mau scalping itu apa itu kok? Scalping itu lu scalping boleh pakai 15 30 menit.
Oke. Nah, indikator apa? Pertama adalah volume. Yang kedua, kalau kamu bisa pakai RSI, oke, untuk melihat dia oversold atau overbought. Kemudian indikator terakhir adalah saya lebih suka itu Apa Hen? Nggak denger Hen? Putus Hen? average. Oh, Moving average. Simple aja, simple moving average, SMA. Kamu sudah bisa beli saham kecil. Nah, di saham yang scalping. Kemudian terakhir, kamu harus belajar cara baca bid offer. Cara baca bid offer ya kok ya. Nah, terakhir. Nah, karena kamu scalping, kamu harus tahu tipe bid offer kayak apa yang bikin menunjukkan dia mau jalan. Bid offer yang seperti apa yang menunjukkan dia mau turun. Setiap saham dia memiliki karakteristik berbeda-beda. Kamu harus pelajari itu. Nah, itu tidak bisa bentuk dalam satu malam. Lu harus sering lihat. Ya, ada sih kok, saya belakangan ini kan market ini kan naik turunnya kadang nggak jelas ya. Benar. Bisa tiba-tiba big offernya kuat, tiba-tiba dicabut. Nah, Benar. sekarang lagi pelajarin gitu sih kok. Benar. Nah, itu yang kamu pelajari. Ya, itu yang kamu pelajari. Kenapa? Karena bid offer itu menunjukkan supply dan demand yang terjadi di detik itu. Oke? Nah, kalau misalnya ternyata supply dan demand-nya berubah, lu harus ngikutin. Oke? Bid offer saya Ya, pernah paham kok. live Juni trading ya? ya kemarin. Saya ada ajarin di sana. Saya nggak mau ngajarin di live karena itu orang pasti bisa comot dia pas posting ke YouTube. Saya nggak mau. Nanti ganti lagi ganti. Oke. Jadinya ini ya, curi konten ya? Bukan maksudnya curi konten nggak maksudnya. Oh, jadi banyak tahu. Ketika orang itu caranya marketer kan dia pasti ganti lagi polanya. Oh. Nah, saya belajar ulang gitu loh. Oke. Belajar ulang lagi. Nah, makanya saya langsung saya ngajarin. Oke. Gitu. Oke, thank you Darman udah join di IG Live Go Agency. Semoga sukses ya pakai teknik scalpingnya. Oke, thank you Ci. Thank you Kohen. Berarti saya harus update beberapa teknik lagi nih. Iya. Oke. First stop learning. Bentar. Ini si Darman ini kuliahnya kuliah apa ya anyway? Saya swasta Ci di Maksudnya major akuntansi. Ya. Oke, jadi masih oke lah ya, ada kaitannya dengan ekonomi ya. Yang lucu kalau misalnya dia kuliahnya sipil gitu, ternyata belajar saham gitu ya. Saya teknik komputer. Tapi iya juga ya, Pak Kris juga tambang kan kuliahnya ya? Teknik informatika. Ya, Kok Kris dia di tambang. Ya. AI, jadinya saham. Oke. Thank you Darman udah join. Good luck buat kuliahnya. Jangan sampai belajar saham sampai kuliahnya molornya malah ini ya. Sampai drop up ya. Siap, thank you Ci, thank you kok. Oke, thank you. Oke, tapi emang zaman sekarang emang orang kuliah itu kadang-kadang orang kerja kadang-kadang tidak sesuai dengan kuliahnya apa gitu ya. Yang penting dapat cuan gitu ya. Aku dulu bukan orang yang suka ngomong Ci, apalagi yang by kamera gini. Saya pakai orang teknik komputer apalagi itu kan biasanya orangnya introvert terus pendiam gitu ya. That's me 10 years ago. And then why you change? And then how you change? Because karena tuntutan kerjaan yang buat saya untuk menjadi hari ini. Kalau nggak tetap seperti yang lama, saya tidak dapat uang sama sekali. Apa yang bikin saya supaya saya bisa dapat uang gede? Ya sudah, saya harus berubah, saya harus bawel. Ya sudah, menjadilah Hendy yang hari ini. Tapi memang ada me time-nya. Maksudnya kayak saya introvertnya saya tiba-tiba muncul gitu loh. Jadi saya bisa 5 jam orang nggak tahu saya di mana. Oh, ambivert berarti ya. Nah, tapi mostly adalah extrovert karena ketika saya lagi low energy saya harus ke tempat rame. Oh
Ya kalau itu mah extrovert atuh. Udah jadi kayak gitu. Oh, jadi dari introvert change to extrovert ya? Ya, kan saya akan bosan dengan extrovert, saya akan pindah ke introvert. Oke, oke. Ya, Oke, and ini we still have maybe like 4 or boleh. 5 minutes gitu ya, tapi jadi terbatas aja. Ini ada yang nanya dari Alhamsyah, bagaimana cara menentukan watchlist saham yang tepat, baik itu untuk trading ataupun investor, dan berapa saham yang proporsional untuk watchlist ya, kok? Hmm, Kalau untuk investor itu sebenarnya nggak usah banyak, maksimal 10. Oke. Maksimal 10. Apa yang perlu kita nilai watchlist-nya? Yaitu adalah pertama, saya selalu top down. Dan global itu terjadinya apa ke bawah. Oke, sekarang mungkin Paul, apa emiten-emiten yang berbasis batu bara itu lagi oke. Maka kita boleh menjadi investor di sana, sangat boleh. Kenapa? Karena emiten-emiten batu bara memberikan dividen yang gede banget. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang bilang, oh nanti Indonesia bakal jadi elektrik semuanya green, itu nggak mungkin dalam waktu cepat. At least take Ya, time 20 to 30 years. ya, ya. Nggak bisa yang kayak lu bilang hari ini langsung balik kayak gitu, nggak bisa. Nah, itu takes time. Nah, ketika saat itu terjadi, lu baru switching, nggak masalah. Ya. Nah, contoh lagi kayak perbankan. Kenapa perbankan paling oke di bursa saham kita? Ya, naik terus. Karena negara berkembang, kita kan masih masuk negara berkembang emerging market ya. Termasuk adalah di dalamnya yang paling oke sustain adalah sektor finance. Sektor finance ya apa? Perbankan. Berbeda dengan negara maju. Negara maju sudah mainnya teknologi, sudah mainnya green, ya itu berbeda. Jangan disamain. Jadi ketika kita mau investasi di suatu negara, lu harus tahu karakteristik dari negara itu seperti apa. Kayak kita bisa nggak sih menjadi zero coal? Nggak bisa. Karena coal, batu bara itu adalah salah satu sumber daya pembangkit listrik paling murah. Lu naik, bensin naik, mau pengumuman mau naik aja lu mencak-mencak, mau ngomong negara maju lu. Sabar, sabar Pak, sabar Pak. Mohon maaf nih. Ya. Sabar. Jadi, Oke. berapa untuk watchlist 10? Oke, bagaimana mencari itu? Kita harus cari dari top down. Ke tengah, baru kita pilih. Ya. Gitu. Oke. Jadi mungkin kita sedikit summarize dari diskusi kita malam hari ini, Beginner's Guide Strategi Jitu untuk pemula saham. Yang pertama tadi sudah disebutkan juga, we have to make a trading plan. Kemudian kita harus punya manajemen juga, kapan cut loss-nya kita sudah atur juga, manajemen resikonya. Kemudian secara psikologi kita juga harus belajar untuk cut loss supaya kita bisa move on, gak revenge, gak greedy gitu ya. Gak takut juga. Kemudian kita belajar dan mendengarkan dari para mentor, karena pengalaman itu tidak harus kita alami sendiri, tapi kita bisa dapatkan dari pengalaman orang lain. Kemudian secara analisis, kita juga bisa menggunakan top down analysis ya, dimana dari yang gede bisa kita lihat ke bagian makin mengkerucut ke kecilnya seperti itu. Terima kasih banyak untuk Sobat JOC yang sudah bergabung malam hari ini. Emang kalau ngobrol sama Hendy itu kayaknya 1 jam kurang kayaknya ya harusnya ya. Cuman nggak tahu kenapa IG Live di sini itu kalau udah 1 jam tuh tiba-tiba kepotong sendiri daripada ntar ngegantung. Waktu itu pernah kan Hen? Ingat nggak? Iya kan? Makanya memang 1 jam. Jadi memang kalau ngobrol sama Hendy ini harus banyak. Next time kita bikin talk show sendiri ya Hen? Boleh. Yang live ya, yang live kita nanti minta sama JUC ya untuk bikin talk show live ya. Boleh. Oke. Eltrader 79. Thank you Ciledi, Ko Hendy. Thank you juga Eltrader udah join. Ini mohon maaf juga ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu. Next time kita akan ngobrol lagi, dan minggu depan nih untuk Go Agency IG Live-nya itu tanggal 1 Agustus nanti bakal ngobrol sama Pak Hadrian mengenai teknologi trading, blockchain and algoritma, bikin trading lebih cuan nggak? Nah itu dia minggu depan, jadi harus join juga ya. Tapi sementara ini thank you so much Hendy. Terima kasih. Ini aduh telat, ada rekamannya nggak sih? Ada, Galasenda, hai, selamat malam. Nanti kita akan save, saya akan save untuk IG Live ini nanti untuk yang baru join atau mungkin baru lihat separuh nanti bisa lihat rerunnya.
Tapi pastinya malam hari ini thank you so much once again Hendy for joining. Udah ngasih waktunya juga. Good luck ya Hen. Thank you. Sehat-sehat selalu ya. Sehat. Bye bye guys. Bye bye, selamat malam.